Oke, halo teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Oke, kenalkan teman-teman, nama aku Nafi. Aku mahasiswa PT Negeri Bandung, jurusan akuntansi, program studi D4 Keuangan Syariah. Saat ini aku di semester 6, sudah mulai akhir lah ya. Nah, di sini aku akan membuat video tutorial terkait materi yang udah kita pelajarin. Nah, materi apa? Yaitu salah satu mata kuliahnya aplikasi kuantitatif bisnis syariah. Nah, kita diminta dosen kita untuk membuat tutorial materi yang udah kita pelajarin, nanti upload di YouTube. Nah, sekarang teman-teman sudah lihatnya di YouTube aku sendiri. Nah, saat ini aku mau coba ngebahas terkait materi yang ketiga, yaitu regresi menggunakan Excel. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman, apa itu regresi? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau teman-teman belum tahu, regresi adalah pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen yang terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Nah, itu ya pengertian dari regresi itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba aja langsung ke tutorialnya, ke prakteknya langsung kita bahas di materi ini. Nah, di sini teman-teman kalau punya Excel dan punya data, nah ini ROI ini yang kuning ini adalah merupakan variabel dependent atau variabel yang terikat, dan dendar adalah variabel independen atau variabel bebas. Punya pengaruh apa sih dendar terhadap ROE? Nah, ini kita coba tingkatnya seperti apa sih, pengaruhnya seperti apa. Nah, caranya mudah teman-teman untuk mengetahui hal itu. Yang pertama, teman-teman tinggal buka data analisis di sebelah kanan atas. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada, teman-teman klik file, terus ada option add-ins, go di paling bawah, analysis toolpath-nya teman-teman checklist dan oke. Maka akan muncul data analisis seperti ini. Kalau udah, teman-teman silakan klik. Kemudian cari regression, karena kita materi regression, klik OK. Inputnya tadi adalah yang dependent atau terikat, yaitu ROE. ROE adalah return on equity. Dan input X range-nya yaitu dendar, debt equity ratio dan debt to asset ratio. Terus teman-teman label checklist, confidence levelnya checklist 95% teman-teman. Kalau udah, di sini aku outputnya bebas, mau hasilnya mau dikemanain, mau tidak di sheet yang sama atau di sheet yang berbeda, atau juga di Excel yang berbeda, bisa. Jadi aku di sheet yang sama, aku akan ngisi di sini. Klik OK. Nah, maka akan muncul sebenarnya ada kesimpulan dari regresi. Coba kita bahas ada apa saja sih di kesimpulan ini gitu ya. Ada apa aja kesimpulannya. Yang pertama, ada 4 hasil uji yang kita coba bahas. Yang pertama adalah uji koefisien determinasi. Nah, apa itu uji koefisien determinasi? Uji koefisien determinasi adalah menunjukkan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Nah, ini kira-kira punya berapa persen sih dendar terhadap ROE itu? Nah, kita coba di sini. Berdasarkan hasil tabel summary output diketahui bahwa koefisien determinasi itu R square, jadi kita namanya di R square ini teman-teman.
adalah sebesar 0,056 atau kita persenkan 5,6%. Artinya kombinasi variabel independen yaitu X1 dar dan dar dan X2 dar mampu menjelaskan variabel dependen yaitu ROE sebesar 5,6% saja. Sisanya yaitu 94,4% oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi hanya 5,6% saja. Itu yang disebut uji koefisien determinasi. Selanjutnya kita akan ke hasil uji regresi linear berganda. Nah, hasil uji regresi linear berganda itu memiliki persamaan, yaitu persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali S1 tambah E. Karena di sini variabel independennya 2, maka B-nya sampai B2. Nah, untuk mengetahui A-nya apa, B1-nya apa, kita melihat dari tabel di hasil summary output. Nah, berdasarkan tabel di ANOVA, di sini teman-teman tabel ANOVA, di mana kita lihat di bagian bawah terhadap intercept dar dan dar. Intercept ini itu untuk mengetahui A-nya berapa. Nah, menunjukkan nilai konstanta atau A tadi untuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini yaitu 0,05 dan nilai koefisien regresi B1 B2 nya pada variabel S1 DR-nya, dep equity ratio-nya adalah minus 0,185 dan X2 nya adalah sebesar 0,285. Sehingga dapat disimpulkan rumusnya sebagai berikut: Y sama dengan 0,05 dikurangi 0,0185 X1 ditambah 0,285 X2 ditambah E. Nah, Y ini merupakan, dan sehingga rumusnya sebagai berikut: ROE sama dengan 0,05 dikurangi 0,0185 dar dan 0,2850 dar. Nah, maksud dari ini adalah ketika dar dan dar adalah 0, maka ROE akan sebesar 0,05. Dan setiap penambahan 1 pada dar maka akan mengurangi ROE. Dan sedangkan setiap penambahan 1 dar maka akan menambah ROE. Nah, jadi itu ya. Setiap kali menambah dar maka akan menambah ROE-nya. Setiap menambah dar 1 pun maka akan mengurangi ROE. Itu disebut hasil uji regresi linear berganda. Nah, selanjutnya kita akan uji F, uji simultan. Apa itu uji F, teman-teman yang tahu? Nah, uji F adalah model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebasnya tadi dar dan dar secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Dalam bahasa lain, untuk mengetahui apakah berpengaruh signifikan atau tidak dar dan dar terhadap ROE. Dikatakan signifikan yaitu ketika signifikan F-nya itu di bawah 0,05. Sebelum itu kita punya hipotesis terlebih dahulu. H0 itu dep equity ratio dar dan dep aset ratio dar secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity, dan H-nya adalah kebalikannya. Dep equity ratio dar dan dar, dep aset ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return on equity. Nah, jika lihat dari signifikan F, teman-teman, signifikan F di sini signifikan F bahwa F-nya adalah 0,81665171. Dan untuk tingkat koefisiennya adalah yang bagus adalah di bawah 0,05. Maka variabel S1 dan dar tidak signifikan karena 0,8166 itu lebih dari 0,05. Tidak signifikan terhadap ROE, maka H0 diterima. Itu hipotesisnya untuk uji F simultan. Selanjutnya adalah uji T parsial. Uji T parsial itu ada yang tahu apa?
Uji T parsial adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel secara parsial atau sendiri-sendiri, berarti del terhadap ROE dan dar terhadap ROE, terhadap variabel terikat dari ROE. Nah, kita punya hipotesis terlebih dahulu. H0 ketika del dan dar secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return NFPT, dan H-nya adalah depth equity ratio atau depth to asset ratio del dan dar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return NFPT. Nah, kita coba cek. Yang pertama itu der terlebih dahulu, depth equity ratio itu memiliki nilai koefisiennya adalah 0-0,185. Nah, di sini 0,185. Dan P value-nya adalah 0,6022. 0,6022. Berada lebih dari 0,05, sehingga del atau demonstrasi memiliki tingkat koefisien yang negatif dan tidak signifikan. Maka A0 di karena tidak signifikan. Yang kedua adalah kita coba ke variabel dar. Dar ini memiliki nilai koefisiennya adalah 0,285 positif. Maka dinyatakan memiliki koefisien yang positif dan P value-nya adalah 0,5390. Berada lebih dari 0,05, sehingga dar memiliki tingkat koefisien yang positif, akan tapi tidak signifikan karena tingkat signifikan adalah di bawah 0,05. Hipotesisnya adalah H0 di. Dari kesimpulan data-data yang sudah kita coba, uji T, uji F, uji determinasi, uji koefisien determinasi, hasil uji regresi dan berganda, bahwa dapat disimpulkan semua hasil uji bahwa dar dan dar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE, sehingga bukan menjadi pertimbangan yang baik dalam menentukan tingkat ROE yang baik karena tingkat signifikannya di atas 0,05 dan hanya membiasakan 5,6% dari keseluruhan ROE itu sendiri. Oke, itu ya teman-teman. Udah ya, sehingga kita tahu apakah sebuah data analisis kita berpengaruh atau tidak. Itu memiliki uji regresi. Semoga teman-teman bermanfaat, bisa melakukan ini, bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa diaplikasikan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, maka tanyalah di komen. Oke, cukup sekian dari aku. Mohon maaf dengan segala kurangnya. Assalamualaikum, dadah.